Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Ramdan dengan NPM 243510333. Saya Agil Saputra dengan NPM 243510433. Muhammad Iksan Almadani dengan NPM 243510696. Nama saya Ramo Susanto, NPM 2. Nah, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan untuk nomor 1, yaitu langkah penyelesaian secara manual menggunakan 3 pendekatan algoritma, yaitu exhaustive search, backtracking, dan branch and bound. Nah, yang pertama yaitu ada exhaustive search yang akan dijelaskan oleh saudara Agil. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah penyelesaian secara manual yaitu exhausted search. Di sini ada 15 data, tetapi di soal kami cuma mengerjakan dari data 1 sampai 6. Di sini ada satu yaitu ambil jika 0 tidak. Nilai tertinggi yang kurang dari atau sama dengan 45 dijadikan optimal. Cara pengerjaannya yaitu W sama dengan berat, V sama dengan nilai, berat kurang dari 45, maka variabelnya memenuhi, maka dicentang. Di sini ada pertama 0000, semua digit 0, tidak ada item yang diambil, maka W-nya 0, V-nya 0, maka dicek. Berat kurang dari 45, maka dicentang. 001 hanya digit ke-6 sama dengan 1, maka yang diambil item ke-6 yaitu kamera multi vektoral. W-nya yaitu 5, V-nya 70, maka dicek 5 kurang dari 45, maka memenuhi, yaitu dicentang. Selanjutnya ada hanya digit kelima yang angkanya 1, maka diambil item kelima. Item kelima yaitu beratnya 4, nilainya 50, maka dicek 4 kurang dari 45, maka memenuhi. Selanjutnya ada digit kelima dan digit keenam bernilai 1, item kelima dan item keenam diambil. W-nya W5 kan tadi 4, item ke-6 tadi 5, maka ditambah menjadi 9. Nilai untuk V-nya juga ditambah 50 tambah 70 menjadi 120. 9 kurang dari 45 memenuhi. Begitu juga untuk rumus seterusnya. Di sini ada 64 kombinasi. Di sini ada semua kombinasi yang variabelnya centang. Di sini ada kolom item dipilih, ada kolom beratnya, ada kolom nilainya. Di sini yang digit kelima dan digit keenamnya ada 1, yaitu yang diambil nilai 5 dan 6. Beratnya 9 kilo, nilainya 120. Dari 64 kombinasi, semua variabelnya dicentang karena berat kurang dari 45. Nilai tertingginya yaitu 368 diperoleh dengan memilih item 11111, total beratnya 28 kilo, di bawah kapasitas 45 kilo. Yaitu item 1 sampai 6 diambil, beratnya 28 kilo, nilainya 368. Total berat semua yaitu 6 tambah 3 tambah 8 tambah 2 tambah 4 tambah 5, dan mendapatkan hasil 28 kilo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Iksan Almadani untuk BNB. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses manual dari backtracking. Yang di sini saya menggunakan prinsip bangkitan pohon ruang status, state space tree dengan kedalaman 6, satu level itu untuk tiap barang. Tiap node itu memiliki 2 cabang, yang satu diambil dan 0 tidak diambil. Pohon dikunjungi dengan DFS, perunding dilakukan jika total berat melebihi lebih dari 45. Yang tidak mungkin valid. Dengan data barang ini ada 6 di sini. Datanya, kemudian kapasitasnya ada 45, total barang ada 6 dengan berat 28 kg. Nah, di sini pada tabel proses backtracking, yang di sini kita mulai dari node di sini root, kemudian node 1 yang mengambil satu part untuk barang 1 dengan berat 6 dan nilai 80. Di sini diambilnya. Kemudian lanjut ke node 2 yang partnya 1 dengan mengambil barang 1 dan barang 2. Yang dimana barang 1-nya 6, barang 2-nya 3 dijumlahkan. Kemudian untuk nilainya juga begitu, dijumlahkan menjadi 9 dan 135. Kemudian untuk barang ketiga, di
Di sini ada 111, barang 1, barang 2, barang 3 yang dijumlahkan barang 1, barang 2, barang 3 menjadi 117, 120, maaf 200. Kemudian seterusnya, nah di sini dia menemukan solusi optimal yang dimana solusi yang terbaik. Nah kemudian dia akan mencari solusi yang lebih baik lagi, sama seperti sebelumnya. Ada solusi yang terbaik, dia akan mencari solusi yang lebih baik lagi. Gitu. Nah di sini dia akan mencari solusinya terus atau yang hasil optimalnya terus sampai. Nah di sini tidak menemukan ya dari yang paling optimal dari 28 tadi, yang dimana berarti dia memilih dengan 28 beratnya dan nilainya 368. Nah, jadi berdasarkan hasil pencarian itu dia menggunakan algoritma backtracking itu dia diperoleh solusi optimal dengan memilih seluruh barang, yaitu barang 1, barang 2, barang 3, barang 4, barang 5, dan barang 6. Kombinasi tersebut dia menghasilkan total berat 28 kg dan nilai sebesar 368. Sehingga dia masih berada di bawah kapasitas maksimum CapSnack yaitu 45 kg. Tidak ada kombinasi lain yang memberikan nilai lebih tinggi atau lebih baik, maka dia diterapkan sebagai solusi optimal. Nah, pada proses ini dia seluruh node itu dieksplorasi kategorikan sebagai promising, sedangkan node itu dia mencapai solusi akhir yang diberikan status solution dengan node jalur 1111111 yang mempresentasikan pengambilan seluruh barang merupakan optimal solution karena menghasilkan nilai maksimum. Selain itu, tidak dapat proses rounding karena seluruh kombinasi memiliki total berat yang tidak melebihi kapasitas CapSnack. Baik, cukup sekian dari penjelasan backtracking saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramdan untuk branch and bond. Nah, berikutnya yaitu penjelasan untuk pendekatan menggunakan algoritma branch and bond. Nah, untuk algoritma ini langkah pertamanya di sini kita mengurutkan barang berdasarkan rasio terbaik terlebih dahulu. Nah, rasio ini didapat dari nilai V per W, yaitu berat dibagi nilai. Nah, didapatlah tabel hasil setelah diurutkan seperti pada layar. Nah, kemudian langkah keduanya yaitu di sini kita melakukan perhitungan untuk mencari simpul akar atau root node. Nah, untuk simpul akarnya berat saat ini atau W-nya yaitu 0, kemudian nilai saat ininya V, dan solusi terbaik sementara atau max profit-nya yaitu 0. Kemudian kita menghitung upper bound atau batas atas. Nah, untuk menghitung bound, kita coba masukkan barang satu persatu sesuai urutan rasio di atas sampai kapasitasnya itu terpenuhi, yaitu 45 kilo. Nah, pertama kita masukkan barang pertama yaitu tablet. Nah, maka total W saat ininya yaitu 2 dan total V saat ini adalah 48. Kemudian kita masukkan barang kedua sampai ke 6. Nah, diperolehlah setelah barang 6 dimasukkan yaitu total W saat ininya itu 28 dan total V-nya saat ini yaitu 368. Nah, karena pada saat semua barang ke 1 sampai ke 6 dimasukkan total beratnya itu baru 28 kilo, sedangkan itu masih jauh di bawah batas W yaitu 45 kilo, maka semua barang berhasil masuk seutuhnya. Dan nilai bond simpul akarnya yaitu 368. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga yaitu evaluasi batas atas dan pemangkasan cabang atau pruning. Nah, karena perhitungan bond pada langkah 2 bisa memasukkan semua barang secara utuh tanpa ada barang yang dipotong, maka nilai 368 ini otomatis menjadi solusi yang valid. Dan nilai keuntungan terbaik saat ini diperbarui menjadi max profit sama dengan 368. Kemudian jika kita membuat cabang pencarian baru, misalnya cabang ke kanan, bagaimana jika tablet itu tidak dibawa? Nah, bond maksimal otomatis pasti lebih kecil dari 368. Berdasarkan aturan pemangkasan BNB, jika upper bound simpul itu lebih kecil daripada max profit atas, maka simpul tersebut berstatus non promising dan wajib dipangkas atau di-prune. Nah, karena tidak ada cabang manapun yang mampu menghasilkan bond di atas 368, maka semua kemungkinan cabang lain itu langsung dipangkas. Kemudian kita masuk kesimpulan dari branch and bond ini, yaitu algoritma ini membuktikan secara matematis pada simpul pertama bahwa
tidak perlu mencari ke seluruh cabang kombinasi karena upper bound tertinggi dicapai saat semua barang diambil dan tidak melanggar kapasitas. Kemudian didapat kombinasi terbaik yaitu membawa semua barang yaitu item 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan total beratnya yaitu 28 kilo dan total nilai kepentingannya yaitu 368. Nah, kemudian langsung masuk ke penjelasan codingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan penyelesaian masalah 01 knapsack. Yang pertama atau di sel pertama ada data barang dan kapasitas. Di sini untuk sel ini diinisialisasikan untuk semua data barang yang ada di tabel soal. Selanjutnya ada algoritma exhaustive search. Pendekatan ini mengevaluasi seluruh kemungkinan kombinasi barang 2 pangkat n. Dari semua kombinasi tersebut, algoritma memfilter kombinasi yang berat total tidak melebihi kapasitas 45, W kurang dari 45. Di sini ada untuk membuat function exhaustive search. Selanjutnya ada backtracking. Backtracking membentuk sebuah pohon ruang status state space tree dan menelusuri semua secara DFS. Di sel ini untuk membuat function backtracking. Selanjutnya ada branch and bounds, mirip dengan backtracking, namun ditambah fungsi bound, batas atas estimasi nilai optima. Jika estimasi bound suatu node kurang dari sama dengan nilai terbaik saat ini, cabang tidak perlu dieksplorasi optimality pruning. Di sini untuk membuat function dan kelas node-nya juga dari branch and bound. Di sini ada eksekusi dan komparasi hasil. Di sini untuk menampilkan output dari ketiga algoritma tersebut dengan memanggil function exhaustive search, backtracking, dan branch and bound. Di sini exhaustive search mendapatkan total kombinasi yaitu 32.767. Backtracking node yang dikunjungi 61.970. Branch and bound node-nya yang dieksplorasi yaitu 711. Hasil dari exhaustive search yaitu ada seperti output ini mendapatkan 45 kilo dan total nilai kepentingan teknis 655. Di sini algoritma telah mendapatkan kombinasi terbaik. Kombinasi terbaik dari backtracking mendapatkan total nilai kepentingan teknis 655 dan total beratnya 45 kilo. Dan untuk branch and bound mendapatkan node yang dieksplorasi terbaik, nilai kepentingannya 655 dan 45 kilo untuk beratnya. Di sini masuk ke analisis perbandingan kompleksitas dari ketiga algoritma yang digunakan. Nah, di sini berdasarkan implementasi pada kasus pemetaan lahan sawit dengan 15 barang, N sama dengan 15, berikutnya adalah analisis komprehensif dari kompleksitas ketiga algoritma. Yang pertama ada exhaustive search brute force. Sini yang kedua ada backtracking. Terus yang ketiga itu ada brace and bound. Nah, di sini terdapat penjelasannya, terdapat penjelasan juga, terdapat penjelasan. Nah, langsung aja kita masuk ke perbandingannya. Nah, jadi di sini terdapat perbandingan dari ketiga yang saya sebutkan tadi, dari exhaustive search, backtracking, brace and bound. Nah, di sini terdapat perbandingannya. Ada time average, space, dan di sini keterangannya running. Nah, untuk exhaustive search omega 2n untuk time-nya, untuk time words, dan untuk time average itu omega 2n, untuk space words-nya itu omega n. Nah, di sini untuk running-nya ini tidak ada. Nah, untuk backtracking omega 2n untuk time words, untuk time average-nya dia lebih besar dari omega 2n.
ya space words. Untuk space word-nya itu omega 2n. Nah, untuk keterangan runningnya di sini feasibility. Dan untuk breadth and bone sini omega n 2n dan lebih besar 2 kali omega 2n, terus omega 2n, dan untuk keterangan runningnya itu feasibility optimality. Nah, jadi kesimpulan untuk kasus Rockenhiller ini dapat dengan N 5 jumlah survei relatif ketiga selesaikan masalah dalam waktu di bawah dalam 1 detik. Itulah tadi penjabaran hasil EAS dari kelompok 3. Terima kasih kepada yang sudah menonton sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.